Jadi ini tuh pallor, kemudian ini pallor. Kayak gini tuh nggak kelihatan pallornya. Nah, dari identifikasi ini ingat eritrosit tidak punya inti. Eritrosit yang punya inti itu namanya normoblast. Kalau yang atau retikulosit. Kalau yang ada sisa-sisa RNA-nya itu. Kalau ini nggak ada ya. Jadi bentuknya kayak cekungan donat. Tapi nggak bolong, tapi mencekungan itu namanya pallor. Terus pallornya itu normalnya harus kurang dari sepertiga. Iya. Kurang dari Sepertiga dari? Intinya jadi gambarnya gini. Kalau ini eritrosit, ini eritrosit. Kalau ini normalnya gini. Ini pallor, area pucat. Ini normal, ini normositik. Normokromik. Tapi kalau ini lebih dari 2/3 pallornya, itu artinya gini. Pucatnya, area pucatnya itu sampai meluap. Iya, itu namanya hipokromik. Ya, kita lihat ya. Nah, ini umumnya apa ya? Homogen kan? Sama semua. Tapi kalau nggak homogen, itu artinya ada ini, ada ini. Itu artinya anisokrom. Anisokrom itu beda ya, beda konsentrasi, intinya beda warna pallor lah. Dengan ditandai dengan hipokromik atau dan normokromik. Nah, udah ya. Kita udah tahu. Ini kita lihat apanya apa ini. Ini normokromik ya, karena tadi itu kelihatan jelas pallornya tapi nggak terlalu kelihatan. Kita anggap itu ada yang nggak ada pallornya. harusnya ada. Mungkin pengecatnya terlalu lama atau gimana. Harusnya kelihatannya pallor-pallor. Kalian kalau lihat yang punya teori referensi itu, nah itu jelas banget ya. Ada yang dari peta. Nah, sudah. Ini normokromik ya. Kita lihat jadinya klien. Nah, sama kan ini kita identifikasinya ini. Harus ada limfosit. Ingat ya, limfosit itu dia intinya itu hampir memenuhi sitoplasmanya. Itu namanya limfosit. Ukurannya hampir sama kayak ukuran eritrosit untuk limfosit natur. Ada lagi namanya abnormal limfosit, tapi di sini kalian baca sebagai limfosit natur. Itu ukurannya sama kayak eritrosit. Terus kita lihat perbandingan ukurannya. Nah, di sini ada ini pallornya normal semua ini. Ini kan normokromik ya, normositik. Walaupun ada gini ini normal. Kalau kalian mau lihat yang hipokromik kayak gini, gede-gedean. Hampir tidak ada pinggirannya karena sudah dipenuhi oleh karya pucat. Setelah itu, nah kalian tahu itu namanya, kalian nyimpulin adalah ukurannya. Ukurannya kita lihat sama ini, intinya itu ini tuh ini yang ungunya ini itu namanya inti. Jadi inti dari limfosit harus sama dengan ini, sama dengan ukuran ini kan, sama kan dianggapnya, kesannya sama lah. Nah, jadi normokromik normositik ya. Ini kalau ini ukurannya lebih kecil dari ini mikrositik. Kalau ukurannya lebih besar, ininya eritrositnya. Nah, kalau eritrositnya lebih besar dari ini, makrositik. Kalau ukurannya sama, normositik. Ya. Terus, tapi kalau yang kecil kayak gini gimana? nah kayak gitu namanya nanti anisositosis gitu. Ukurannya beda-beda. Ya. Atau kalau berubah ukuran, beda bentuk, namanya anisokoidal. Terus kita lihat distribusinya. Distribusinya di sini distribusi bentuk dan ukuran sama ya. Nah, jadi tidak ada anisokoidal, jadi cuma normokromik, normositik. Kalau ada bentuknya bermacam-macam, ada yang bentuk pensil, ada yang gini, ini namanya teardrop, ada yang bentuk gini, sigar, ada yang bentuk gini, oval, osit, ada yang bentuk apa lagi ya, ada yang gini, ada gini, itu namanya fragmen. Itu namanya anisokoidositosis. Nah sudah, setelah itu kita lihat sebenarnya ini nggak usah sih, tapi untuk gimana? Ini kalau kayak gini tuh anggap kalau cuma satu dari atau dua dari satu lama pandang itu ada yang abnormal, nggak usah di. Nah kalian lihat yang dominan. Oh dominannya kok banyak yang itu gitu. Kalian ada kelainan. Kalau kayak gini mungkin ini karena saat gesek bisa, atau saat pengambilan bisa. Ini sel polikromasia. Ini sebenarnya saya tulis sel polikromasia di sini artinya polikrom. Jadi warnanya beraneka ragam, warna untuk eritrositnya. Kalau ada sel polikromasi artinya biasanya ada anemi harusnya. Jadi ada warna pucat, ada area yang gelap, itu selalu ada gradasi.
Ini ada yang punya ini. Tapi di sini lihat HB-nya berapa nggak tahu. Kini anggap aja di sini polikonya negatif. Terus di sini nggak ada kan normoblas. Tidak ada yang imatur kan, leukositnya jadi negatif. Terus leukosit. Nah, leukosit kalian harus lihatnya jangan satu lapang pandang. Kalian kasih 3 atau 4 lapangan pandang. Karena untuk melihat dominasinya. Nah, di sini kalau kalian pakai field number, ini kan pembesaran 1000. Jadi biasanya untuk pembesaran 1000 itu umumnya normalnya itu tampak 2 atau 1 per lapangan pandang normalnya. Kalau kalian pakai field number 10 harus 20 sampai 25 ya tadi. Ya gitu ya. Jadi kalau kalian pakai Tadi yang di itunya 18 sampai 25. nah kayak gitulah intinya sama. Kalau aku pakai pembesaran 1000, aku lihat satu lapangan pandangnya harusnya 1. Kalau ternyata lebih dari itu ya udah neutrofilia. Kalau 1 normal, 1 atau nggak ada, 1 harusnya nggak ada. Kalau nggak ada tapi terus kamu lihat lapangan pandang satunya ada 1, oh masih ada. Nah, gitu ya. Ini leukositnya. Jadi karena kalian lihat tadi ada 2 kali. Jadi pesan jumlah normal ya. Kalau dia emang jumlahnya normal. Terus dominasi ya, dominasi kalian siap lapangan pandang adanya apa lah. Kalian harus tahu ini apa, segmen. Ya. Jadi kesan didominasi oleh neutrofil segmen. Dok, maaf gue Iya. ulangin nggak dok yang tadi yang ini, yang jumlah normal tuh cara Jadi kalau pakai 1000 kali, kalian lihat per lapangan pandang itu harusnya ada 1 atau 2. Kalau lebih ada 4, udah meningkat. meningkat Nah. ada. Berarti kalau misalnya ini normal. Normal. Jadi kalau kalian sama jadi kayak hitung-hitung matematika. Kalau besarannya lebih kecil artinya kan lebih banyak. Kalau ini kan lebih sedikit. Nah, gitu ya. Atau kalau Normalnya tuh 1 sampai 2 atau jadi kan ada hitung-hitungannya, ada rumusnya kita cari. Jadi rumus menghitung cara cepat. Kita kasih rumusnya. Jadi dengan ukuran dengan field number dengan perbesaran segini, kalian pakai rumus ini nanti bisa mengirakan ini berapa. Terus kemudian kita cek imatur granulositnya. Nah, imatur granulosit itu kalian cek di sini. Lihat di sini. Imatur granulosit. Cari aja. Nah, ini nanti kalian lihat di sana. Terus ke demo. Di sana ada ganasan namanya chronic myeloid leukemia. Itu semua imatogranulosit, artinya semua tahapan maturasi sel leukosit itu ada. Dari yang paling imatur, dari yang paling itu sampai miloblas sampai mepromie, metamie. Nah, seperti ini. Nah, identifikasinya adalah untuk memudahkan kalian jelaskan ya. Ini kalian nggak masuk di ujian sih harusnya kalau gini. Ini susah ini sendiri. Kalau intinya adalah kalau kalian menemukan sel granulosit, itu maksudnya leukosit ya, nggak tahu turunannya apa. Kok ada intinya, anak intinya 2 atau 1 itu, terus kemudian kromatinnya ini halus, itu namanya blast. Paling mudah blast saja bilangnya gitu. Terus kok tiba-tiba kalian lihat ada inti tapi dia itu bergeraknya ke tepi. Ini kan kalau dia kalau dia masih rare, masih wild itu dia kan bergeraknya masih tengah ya. Tapi kalau dia sudah mulai menuju ke maturasi pematangan, dia itu akan bergerak ke tepi. Terus granulnya banyak. Terus ini kromatin yang mulai memadat, ini kan halus kayak benang-benang. Ini sudah mulai banyak anyamannya, udah mulai kasar. Itu artinya udah mulai matang. Terus dia akan bergerak turun menuju matang menuju myelosit. Nah, myelosit ini dia akan lebih mengecil lagi ukurannya, terus akan berkondensasi, mengendap, bergerak ke pinggir. Terus akhirnya dia akan membentuk cekungan namanya meta. Selanjutnya ada di neutrophil step sama segmen. Nah, seperti ini. Ini segmented terus atau bisa jadi eosinofil atau basofil. Jangan lupa eosinofil itu tasnya itu sebenarnya sama. Jadi dia tuh area mitoplasmanya itu, ingat ukurannya itu besar eosinofil, terus warnanya biasanya orange, agak orinan. Terus kalau basofil itu granulnya tuh padat ya. Ini granul-granulnya sampai nggak kelihatan intinya. Nah, kalau segmen seperti ini step. Ya. Kalian harus tahu ini segmen, ini step. Seperti ini hipersegmen karena banyak. Nah, nanti kalian kalau lihat di sini kok nggak ada sel imaturnya, ya udah kalian terus ini negatif.
hematogranulosati. Terus kalian tidak menemukan belas tadi yang sel yang masih muda itu kan ya udah. Terus kemudian ada lagi atipikal limfosit sebenarnya. Tapi untuk kalian nggak usah, cukup sebenarnya cukup kesan jumlah normal didominasi oleh ini sudah cukup. Iya. Terus kalau kalian emang udah ini cukup, biasanya nggak akan ditasi yang ini. Terus ini sampai ini aja biasanya. Sama ini tidak ditemukan belas. Terus trombosit. Nah, trombosit di sini kita lihat jumlahnya. Kesannya jumlahnya berapa? Kita pakai itu. Kalau aku pakai kali 16. Jadi pakai pembesaran 1000. Kalian hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mungkin 14 ya kira-kira ya. 14 atau 15 lah. Kali 16 berapa? Kali 1000. 240.000. Nah, artinya ini kesan jumlah normal. 16 dikali 16 itu. Ini nggak ada ukuran field number kalau ini. Nggak ada. Tapi kan lihatnya jangan satu lawanan, kalian lihatnya rata-rata. 2 atau 3 lapang pandang, kalian lihat cepetnya. Oh, ini 15, ini 14, ini 16. Ya udah ambil rata-ratanya 15. 15 kali 16 kali 1000. Ya itulah biar ada caranya. Diturunin dari sini aja ya. Oke. Ini sebenarnya nggak boleh dipakai. Kalau ujian kan waktunya cepet ya. Ini tuh nggak, ini dipakai kalau cito-cito gitu. Ujian harus cepat. Ya kalau ujian kan ujian. Ya. Oh iya.